Di hamparan luas alam semesta, terletak misteri mendalam yang menyinggung pemahaman kita. Sebuah misteri yang menggugah imajinasi kita dan menantang pemahaman kita. Ini adalah pertanyaan tentang apa yang ada di luar alam semesta. Saat kita melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kita dihadapkan pada kesadaran bahwa fisik kita terbatas dan terpenjara dalam batas-batas alam semesta yang dapat kita amati. Apa yang ada di luar batas-batas ini masih menjadi misteri tirai kosmik yang menyelubungi rahasia keberadaan konsep melampaui itu menjadi masalah filosofis. Bagaimana kita bisa memahami alam yang ada di balik persepsi kita? Ini adalah tantangan yang mendorong batas pemikiran manusia, memicu rasa ingin tahu, dan mendorong kita untuk mencari jawaban. Semua yang kita lihat saat ini, dari interior sebuah ruangan akan menuju galaksi terjauh yang hanya bisa dilihat melalui teleskop besar. Apapun yang dapat memantulkan dan mengarahkan cahaya kepada kita adalah alam semesta yang terlihat. Radius alam semesta yang terlihat adalah 46,5 miliar tahun cahaya, namun usia alam semesta hanya 13,8 miliar tahun. Bagaimana menjelaskan perbedaan ini? Semuanya bermuara pada perluasan alam semesta. Sebagai akibat dari perluasan ini, area dari mana cahaya itu berasal, dipancarkan menjauh dari kita. Jarak yang sangat-sangat jauh. 46 miliar tahun cahaya ini adalah batas alam semesta kita. Bahkan, jika seluruh alam semesta tidak terbatas, kosmologi modern tidak mengetahui apa yang ada di baliknya. Batas kosmologis ini, atau cakrawala, ditentukan oleh kehidupannya sendiri. Tidak semua bintang terlihat, sebab batasan yang ada pada cahaya. Anggaplah cahaya memiliki intensitas tertentu yang jaraknya terjangkau pengamat di bumi. Seolah ada penghalang berbentuk bulatan. Di luarnya, terdapat miliaran bintang jauh lainnya, dan galaksi. Ini disebut cakrawala partikel dan cakrawala peristiwa. Namun kedua konsep ini berbeda satu sama lain. Sementara cakrawala partikel terbentuk oleh jarak dari mana cahaya di masa lalu mencapai kita. Sedangkan cakrawala peristiwa adalah jarak dari masa kini kepada pengamat di masa depan. Namun di luar cakrawala ini terdapat batasan lain. Cakrawala Hubble. Jika benda luar angkasa berada di luar batas ini menjadi mustahil untuk dilihat. Bahkan setelah miliaran tahun, mereka terus-menerus menjauh dari kita dengan kecepatan cahaya. Jadi karenanya, bagi kita tampaknya alam semesta itu terbatas. Meskipun sebenarnya, hanya cahaya itu sendiri yang terbatas. Kita sadari bahwa cahaya itu datang kepada kita dari benda-benda kosmik yang terang, tidak dengan kecepatan tak terhingga. Misalnya, matahari terletak 94 juta mil dari bumi. Dalam hal ini, cahaya hanya butuh 8 menit untuk sampai ke kita. Sementara bintang Proxima Centauri terletak 4,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam hal ini, cahaya juga akan memakan waktu 4,2 tahun. Ternyata kita hanya bisa melihat peristiwa yang sudah berlalu. Ya, kita dapat mengatakan bahwa kita hanya melihat ke masa lalu saat kita melihat ke langit di malam hari. Jadi, untuk memperbarui pengetahuan kita tentang beberapa objek yang sangat jauh, seperti galaksi HD1 yang terletak 13,4 miliar tahun cahaya, kita harus menunggu dalam jangka waktu yang sama, asalkan tidak terkendala. Seperti lubang hitam di jalur cahaya. Secara khusus, jika kita bisa memeriksa galaksi secara detail, kita akan belajar bagaimana galaksi kita terbentuk pada awal penciptaan. Maka, deteksi cahaya itu penting untuk mempelajari evolusi alam semesta. Dan berkat inilah kita dapat mengembangkan teori Big Bang. Konsekuensi dari Big Bang tidak mungkin tidak meninggalkan jejak. Jejak itu ditemukan oleh para peneliti pada abad ke-20 yang mempelajari teori asal-usul alam semesta. Saat itu para astronom Pinsius dan Wilson menangkap sinyal aneh dengan teleskop radio mereka yang datang dari mana-mana dan dengan intensitas yang sama. Ternyata itu adalah sisa cahaya pertama yang muncul di alam semesta. Radiasi latar gelombang mikrokosmik. Pada tahap awal Big Bang, atom tidak dapat terbentuk. Elektron dan proton tidak dapat bergabung karena suhu yang ekstrem. Radiasi foton partikel cahaya tersebar dari elektron,
atau diserap oleh mereka. Dan maka dari itu, cahaya tidak dapat melakukan perjalanan jauh. Alam semesta saat itu seperti kabut tebal. Namun setelah 380.000 tahun, semuanya mulai menjadi dingin. Atom stabil pertama muncul, sehingga kosmos menjadi transparan. Dan cahaya dapat menyebar dengan bebas dalam jarak yang jauh. Dan inilah cahayanya, dengan suhu di atas nol mutlak, minus 454 derajat Fahrenheit, yang kita rekam sebagai radiasi gelombang mikro, yang dapat dilihat ke segala arah dari bumi, pada jarak 13,8 miliar tahun cahaya. Justru karena jarak inilah, para ilmuwan berasumsi bahwa usia alam semesta adalah jumlah tahun yang sama. Padahal seperti yang sudah kita ketahui, ini mungkin hanya batas pandangan kita. Namun demikian, CMB tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Intensitas cahaya pertamanya terlalu rendah. Ini disebabkan oleh perluasan alam semesta yang akan kita bahas nanti, yang menyebabkan gelombang cahaya meregang dan kehilangan energi, jadi mereka hampir tidak terlihat dan berada di bagian gelombang mikro dari spektrum. Meskipun dayanya rendah, LHC memungkinkan kita untuk melihat melalui celah awal mula alam semesta, seperti yang kita kenal. Seluruh gambaran masa lalu terungkap oleh ilmuwan, berkat LHC yang sekarang kita ketahui. Skenario Big Bang dan berkembangnya dunia dari singularitas sampai saat ini. Demikianlah peta langit, di mana Anda dapat lihat fluktuasi suhu radiasi lampau. Adalah pola berbintik, di mana area biru berada di bawah suhu rata-rata, dan area oranye berada di atasnya. Tempat-tempat ini memungkinkan ilmuwan mempelajari evolusi bintang dan galaksi. Karena lentur, maka dinyatakan bahwa benih pembentukan struktur telah dibentuk oleh titik panas dan dingin SMR. Selain itu, tempat terbesar yang meliputi 1 derajat sudut di langit telah menjadi salah satu bukti model alam semesta datar. Titik-titik kecil secara bergantian telah mengungkapkan banyak data tentang komposisi dan usia kosmos. Demikian studi tentang fitur suhu SMB yang telah menjadi bukti lain akan keberadaan materi gelap dan energi gelap. Kembali pada tahun 2003, sekelompok astronom yang dipimpin oleh D.N. Sprague menemukan jumlah materi gelap dan energi gelap melebihi materi biasa berkali lipat. Menurut pengukuran terbaru, jumlah materi gelap adalah 26,8% dan energi gelap adalah 68,3%. Akhirnya CMB juga mengungkapkan kepada ilmuwan, perkiraan tingkat perluasan alam semesta adalah 42 mil per jam per megaparsec. Demikian CMB menyediakan ilmu pengetahuan modern dengan berbagai informasi tentang masa awal dan alam semesta saat ini, dan khususnya membantu untuk memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan SMV dan cakrawala ruang angkasa membatasi apa yang kita lihat dari bumi. Mari kita lihat lebih dekat, apakah cakrawala ruang angkasa itu dan apakah kita bisa melihatnya. Kita sudah sebutkan bahwa cakrawala partikel kosmik adalah garis imajiner yang membentuk batas bagi alam semesta yang terlihat, mengatur jarak tertentu dari cahaya yang diluncurkan di masa lalu sehingga sampai ke pengamat. Jadi jika benda kosmik lainnya berada jauh dari cakrawala, kita tidak bisa melihatnya. Namun sekarang, cakrawala partikel kita tidak statis. Dalam jangka waktu lama, cahaya masih menempuh jalur raksasanya dan mulai terlihat semakin banyak objek. Meskipun dengan bantuan peralatan khusus, kita tidak akan pernah melihat apa yang ada di balik cakrawala itu. Namun bagaimana jika kami katakan pada Anda bahwa ada cara untuk mengatasi keterbatasan itu? Kita tidak bisa melihat bintang yang 100 miliar tahun cahaya jauhnya secara langsung. Tapi beberapa sifat alam semesta kita yang memberikan solusi bertemu dengan neutrino ternyata sedikit ambigu terhadap partikel fundamental yang masanya bisa mendekati nol. Istimewanya, bukan hanya karena ini, neutrino hampir tidak berinteraksi dengan materi. Ia dapat melakukan perjalanan dengan aman dalam jarak yang sangat jauh, hampir secepat cahaya. Sejak neutrino terbentuk sebagai hasil dari banyak fenomena kosmik, seperti proses nuklir, bintang, atau ledakan supernova, mereka dapat membawa data tentang salah satu proses ini ke bumi, meski jaraknya ratusan miliar tahun cahaya. Selain itu dapat diubah menjadi partikel dengan tingkat energi yang lebih rendah lagi selama perjalanan mereka. Justru karena neutrino yang sulit dipahami,
Para ilmuwan telah berusaha keras untuk mendeteksinya. Pengembangan lebih lanjut dari detektor ultrasensitif akan terjadi, yang akan memperbaiki deteksi neutrino secara berkelanjutan. Bersyukur akan partikel kecil ini, kita mungkin mengetahui seperti apa rasanya di luar cakrawala kosmis. Selain neutrino, gelombang gravitasi akan membantu kita menjelajah alam semesta di luar fisik kita. Gelombang waktu ini muncul dari percepatan benda masif seperti lubang hitam dan bintang neutron atau rotasi dua bintang yang saling mengelilingi sebagai hasil dari proses energi tersebut. Gelombang seperti itu merambat ke segala arah dengan kecepatan cahaya, menghancurkan benda-benda yang lebih kecil dan sedikit menjauhkan jarak antara mereka. Tetapi ketika mereka mencapai bumi, mereka tidak lagi memiliki kekuatan sebelumnya dan tidak menimbulkan ancaman, meskipun mereka sama sulitnya untuk dilihat. Jadi, sisa-sisa gelombang ini memberitahu para ilmuwan bukan hanya apa yang sebenarnya terjadi di luar alam semesta, namun juga jaraknya. Misalnya, pada tahun 2016 ilmuwan dari Institut Teknologi Massachusetts merekam tabrakan dua lubang hitam 1,3 miliar tahun cahaya dari bumi dengan menggunakan gelombang. Gelombang gravitasi seperti neutrino adalah panduan kita untuk melampaui keterbatasan tersebut. Dan perkembangan teknologi untuk menangkapnya adalah kunci pengetahuan kita tentang seluruh alam semesta. Namun, tak peduli seberapa cepat upaya untuk mempelajari rahasia kosmos itu berkembang, kita terhambat oleh satu faktor serius. Kita bisa melupakan pengamatan langsung terhadap bintang dan galaksi di kosmos yang tak kasat mata untuk saat ini, karena perluasan alam semesta. Setelah Big Bang, perluasan alam semesta tidak berhenti, meskipun melambat secara signifikan. Karena itu semua, benda-benda di luar angkasa bergerak saling menjauh. Dan setiap 3,26 tahun cahaya perluasan ini menjadi lebih cepat. Di bawah pengaruh materi gelap yang tersebar luas di luar angkasa, cakrawala partikel semakin meluas bersama dengan alam semesta. Oleh karenanya, semakin besar cakrawala, semakin banyak objek yang berada di luarnya muncul di peta bintang kita. Secara khusus semua bintang dan galaksi yang kita amati, tidak akan pernah meninggalkan batas ruang yang terlihat. Meskipun di masa depan yang jauh, kita akan melihat benda-benda luar angkasa yang saat ini dekat, dan khususnya SMB, sebagai titik yang sangat jauh dan kurang terang. Namun, karena ekspansi yang sama, banyak objek yang berpindah begitu cepat, yang cahayanya tidak akan pernah bisa dideteksi. Perluasan tersebut mempengaruhi cakrawala lain. Cakrawala peristiwa luar angkasa menetapkan batas pancaran sinyal. Di luar itu, tidak ada satupun yang terjangkau. Saat ini radius batasnya adalah 16 miliar tahun cahaya. Jadi meskipun sebuah galaksi berada dalam satu cakrawala partikel, tapi di luar ujung cakrawala, tidak akan pernah bisa berinteraksi dengannya, dengan sinyal yang terpancar. Misalnya, dari bumi saat ini akan menjadi lebih lama hingga mencapai frekuensi yang belum bisa diambil, dan objek yang dipancarkan sinyalnya akan semakin menjauh. Ngerti gak? Makanya ya, kita nggak dikenal alien, karena sangat jauh kaan. Lebih-lebih lagi, di masa depan yang jauh, bahkan galaksi yang dapat kita ajak berkomunikasi, mungkin jadi tidak terjangkau lagi. Perluasan tersebut membentuk ukuran cakrawala ini jauh lebih awal. Bentangannya akan mencapai 60 miliar tahun cahaya, yang sekarang hanya 16 miliar tahun cahaya. Di masa depan, jarak ini akan mengecil. Pada kasus ini, kita akan tetap dalam gelembung semesta, tanpa potensi komunikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dinding tambahan gelembung ini akan menjadi cakrawala lain, cakrawala Hubble. Batas ini adalah poin teoritis, pada jarak 14,5 miliar tahun cahaya dari kita. Di luar itu, kecepatan benda luar angkasa melebihi kecepatan cahaya. Selanjutnya, benda bercahaya dari cakrawala itu semakin cepat menjauh. Sebagai foton, seolah terjadi adu cepat. Semakin jauh dari bumi, gerakannya semakin lepas darinya, hingga melampaui batas Hubble. Akankah bumi berhenti berakselerasi? Namun cakrawala Hubble juga meluas, berpotensi menjangkau jarak pandang cahaya. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu di masa depan, akan terlihat lebih banyak lagi jejak galaksi dan bintang di luar sana. Namun yang terbawa serta pada ekspansi itu,
bukan hanya aspek positif. Pada masa depan, cakrawala Hubble akan runtuh, mulai menyusut, dan berhenti pada grup galaksi lokal. Selanjutnya tidak ada cahaya dari benda kosmik lain yang bukan seperti cahaya yang redup melampaui pencapaian. Cakrawala kosmologis akan terputus dari seluruh alam semesta. Bukan itu saja. Cakrawala peristiwa dan cakrawala Hubble akan bergabung dalam waktu 10 miliar tahun, membentuk cakrawala baru dengan radius 63 miliar tahun cahaya. Kemudian tidak akan terlihat peristiwa apapun di luar batas baru ini. Setelah puluhan miliar tahun, semua cahaya yang dipancarkan melampaui batas akan hilang selamanya. Meski penasaran akan alam semesta, sepertinya menemui batasan, sehingga rahasia tetap tersimpan. Kita dikelilingi oleh cakrawala bulat yang tidak menghantarkan cahaya masuk sampai bumi. Meredam kemampuan kita untuk mendalami studi tentang evolusi alam semesta. Apalagi dalam miliaran tahun, cakrawala ini akan bergabung menghalangi cahaya dari luar bumi, dan benar-benar menghilangkan harapan umat manusia, memperluas pengetahuannya tentang alam semesta tanpa batas. Namun pesatnya perkembangan teknologi modern akan mempengaruhi hal tersebut, memungkinkan kami merekam lebih banyak data tentang luar angkasa di masa depan, berkat neutrino dan gelombang gravitasi. Dan bahkan kemudian, kita akan mampu membangun cakrawala partikel baru di planet lain. Meski tak bisa meredam keterbatasan tersebut, kita bisa mengelolanya. Dibutuhkan beberapa generasi lagi sebelum meninggalkan cakrawala kita sendiri. Namun ketika kita melakukannya, akan ada yang benar-benar tak terbatas. Sejumlah cakrawala lain yang juga akan melintasi suatu hari nanti. Yang tersisa hanyalah menunggu.